Pemikirannya tidak sama. Seharusnya kata Allah, ketika ini bawa perbedaan, bukan perbedaannya, ini bawa kelebihan. Ini pun bawa kelebihan. Kelebihan ini digunakan untuk saling mengisi, tapi dijadikan oleh setan untuk saling terpecah belah. Ini punya keinginan, kemudian tiba-tiba jadi ribut dan sebagainya. Dan yang paling hebat, silahkan cek. Setelah 6 bulan, 6 tahun, sekian tahun, Masya Allah, tidak ada yang paling menyebalkan kecuali terlihat pasangan sendiri. Yang lain indah. Silahkan cek. Ibu lihat suami orang mau ke kantor, Masya Allah, ke kantor Pak, Masya Allah. Suami sendiri, mah ke kantor dulu, ya udah, Masya Allah. Suami juga sama, istri sendiri Pak, ngantar anak dulu, ya udah, hati-hati. Istri orang, ngantar anak Bu, Masya Allah. Kelihatannya sederhana gitu, tapi nanti lihat. Nanti kita akan lihat turunannya di Quran, bagaimana cara merekatkan ini supaya satu sama lain bisa saling mengerti. Jelas sampai sini? Baik, nanti ada turunannya. Quran itu indahnya nggak sampai sini selesainya. Kalau ada masalah gini, miskomunikasi, ini caranya. Kalau ada perbedaan pandangan, ini cara menyelesaikannya. Kalau sulit menyelesaikan sendiri, cari orang lain. Ini ciri-ciri yang bisa menyelesaikan. Ini yang bisa membuat masalah, ini yang bisa memberikan solusi. Jangan salah pergi ke tempat yang bukan memberikan solusi. Ini ada semua. Di poinnya sini, saling menguatkan, saling mengisi. Coba ibu cek, kalau selama ini malah sering cekcok, sering macam-macam, berarti ada fungsi yang belum berjalan dengan baik di rumah tangga. Ingat, ketika berbeda, itu kelebihan. Jangan dipahami beda ya. Jika Anda punya beda pandangan dengan suami dan sebagainya, itu artinya Anda punya kelebihan satu dengan yang lainnya. Pertemukan di titik yang bisa menjadi jembatan di antara keduanya. Jangan dipertahankan perbedaannya. Jelas ya? Baik, karena lihat sekali lagi cara pandangnya. Itu kelebihan yang Allah titipkan untuk saling melengkapi. Allah titipkan istri saya kepada saya, bukan pada laki-laki lain, karena kekurangan saya memang hanya bisa dilengkapi oleh istri saya, bukan pada yang lain. Dan istri saya titipkan pada saya karena kekurangan dia, cuman saya bisa sempurnakan itu satu dengan yang lainnya. Makanya jangan pernah mendambakan pasangan orang lain, karena pasangan sendiri itu yang terbaik. Jelas ya? Baik. Duh, kayaknya enak kalau suami saya bisa seperti Ustaz. Bukan, suami Anda yang itu. Awas ya. Awas, hati-hati. Itu setan itu. Tenang Bapak Rudin ya. Saya insya Allah akan berhati-hati. Usrah, teman-teman. Usrah. Saya sebut teman-teman aja ya, biar mudah untuk mendefinisikan usrah. Kedua. Nah ini. Usrah berasal dari kata sirrun. Sir. Sesuatu yang rahasia. Rahasia. Awas, hati-hati ya. Sebelum saya ke kata sirrun ini, saya ingin tegaskan satu hal yang sangat penting. Ini pernah kejadian di Indonesia. Ibu harus pahami betul konsepnya. Setiap ada perbedaan, itu kelebihan. Bicara yang baik untuk saling menyempurnakan. Termasuk ketika ibu, awas hati-hati betul. Ibu rajin ikut pengajian. Ya kan? Kadang-kadang kan suami intensitasnya tidak serajin ibu. Ya kan? Atau sebaliknya. Kadang suka lupa ketika ibu pulang ke rumah itu, ada semacam keunggulan di situ. Sebetulnya itu Allah titipkan kepada ibu karena waktunya lebih luang. Nah, jadi ketika sudah ada mulai kelebihan-kelebihan, itu Allah titipkan supaya bisa dibagi dalam kebaikan, bukan supaya ditampakkan keunggulannya. Sering terjadi bahkan setan masuk bukan dalam perkara maksiat, tapi pada perkara ibadah. Ketika seorang pasangan istri pulang ke rumah merasa sudah belajar, lihat suaminya salah, habis disalah-salahin. Itu keliru. Dan pernah terjadi kasus di Indonesia. Baru belajar 1-2 sudah menyimpulkan bahwa ini yang benar, ini yang paling hebat, yang ini yang salah. Pulanglah ke rumah. Lebih baik saya mencari laki-laki sunnah daripada menikah dengan laki-laki bid'ah. Masya Allah. Itu sudah belasan tahun berumah tangga, lupa dengan kebaikan, itu salah. Jelas ya? Baik, kembali ke sini. Sirrun, usrah, keluarga, berasal dari kata sirrun. Sesuatu yang mengandung rahasia. Kalau rahasia itu boleh dikencangkan atau cuma kita ketahui sendiri? Ya, boleh nggak diungkapkan? Boleh, cuman kita yang dengar sendiri. Boleh kan? Saya ungkapkan, cuman saya yang tahu sendiri. Boleh kan? Baik, makanya ada sholat sir. Apa artinya sholat sir? Ya, sir itu dari kata sir, asalnya rahasia. Ya, jadi kalau ibu pun jadi imam, atau nanti yang laki-laki jadi imam, misalnya sholat sir. Sir itu kan kayak zuhur, asar, dan sebagainya. Kenapa disebut sir? Karena suara yang diucapkan oleh imam gak kedengaran sama makmumnya. Dia bacakan pelan oleh dirinya sendiri saja. Itu maksudnya.
Jadi kalau misalnya Anda ingin bacakan sir, jangan sampai kemudian Anda bacakan sampai ke makmum pun terdengar. Itu bukan sir lagi namanya, itu jahar. Ya. Hukum basmalah kan ada sir kan? Bismillah, baca bismillah dalam sholat itu. Itu ada 4 caranya. Dijaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ada sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada nggak dibaca sama sekali, langsung alhamdulillahirabbilalamin. Yang keempat dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Nah, kalau ibu bacakan sir, artinya nggak usah orang lain dengar. Kadang-kadang dia mesti tahu, saya bukan nggak baca bismillah, saya sirkan bismillahirrahmanirrahim, sir. Bukan sebetulnya, itu dia senang jahar sekalian aja dia kencangkan. Jelas ya? Nah, usrah keluarga, kenapa dinamakan dengan usrah? Berasal dari kata sir, ingin memberikan satu isyarat bahwa bila seseorang sudah berumah tangga, maka akan banyak ditemukan rahasia-rahasia di rumah tangganya yang tidak boleh terbuka keluar. Kalaupun harus diketahui, cukup dirinya saja. Jelas ya? Saya ulang. Kalau seseorang sudah berumah tangga, maka akan ditemukan rahasia-rahasia di rumah tangga yang tidak boleh terbuka keluar. Sekalipun mesti diungkapkan, jangan ungkapkan keluar, tapi ungkapkan cukup di dalam dan selesaikan di dalam ini. Paham sih? Misal, di antara rahasia yang paling tampak di rumah tangga, aib. Ya. Kata Nabi, bila terjadi persoalan yang menjadi aib di malam hari, maka siangnya nggak boleh tampak. Selesai. Jika siang terjadi persoalan, maka jangan sampai dibawa sampai ke malam. Jadi selesai seketika. Jangan keluar. Pelan-pelan. Bisa dipahami sampai sini? Baik, sekarang ibu perhatikan. Fokus ya. Ternyata di antara tugas menjaga rahasia rumah tangga ini, salah satunya itu sangat melekat kuat pada seorang istri. Dan surga ibu pun ditentukan di sini, dan neraka pun terbentang bagi perempuan yang gemar membuka aib rumah tangganya. Ibu buka surah keempat ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas. Sudah? Quran surah keempat. Surah apa namanya? An-Nisa. Baik, ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ini tugas suami, ada 2. Nanti mungkin sesi yang lain saya harus diskusi dengan para suami bahwa jangan-jangan jadi suami sudah cukup lama tapi nggak tahu tugasnya gitu kan. Awas, yang disebut pemimpin bukan dalam persepsi kita. Nanti ada definisi khusus di Quran. Pemimpin begini, yang perempuan begini. Saya langsung masuk ke ibu dulu karena kajian kita fokus ke bagian tugas ummahatnya. Lihat sekarang, tugas ibu pun 2. Fassalihatu, maka istri yang salihah itu. Pelan-pelan, maka istri yang salihah itu. Jadi kalau ibu ingin jadi istri salihah, harus sesuai ketentuan ini. 1, qanitatun. Qanitatun. Artinya taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Ingat, ibu mesti bedakan kata ta'at dengan qanitat, itu beda. Di Quran itu ada ta'ah, ada wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasul. Quran surah 3 ayat 132. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Ketika taat kepada Allah dan Rasul, itu kalimatnya diungkapkan dengan kata ta'atun, ta'ah, ketaatan mutlak. Mutlak, karena semua yang dari Allah pasti baik. Semua yang dari Nabi pasti istimewa. Jadi tidak ada celah bagi kita untuk mengelak. Tapi ketaatan istri pada suaminya itu diikat dengan kata qanitat. Qanitat itu taat pada yang baik-baik saja menurut Allah. Jadi kalau suami minta ibu mengerjakan yang baik-baik, menurut Allah, cepat ibu kerjakan. Surga ibu ada di situ. Ya, surga ada di rumah, ngapain dikejar-kejar keluar? Ya, kalau ada memang di rumah, kalau tidak ada baru bersama-sama suami mencari di luar dengan kebaikan. Banyak bu, surga ibu tuh di situ banyak pahalanya. Ya, suami katakan, mah berhijab ya, insya Allah pak. Oke, ketika ibu kenakan, masya Allah itu pahalanya besar sekali. Mari ikut ta'lim ya, insya Allah. Malam kita tahajud ya, insya Allah. Baca Quran ya, insya Allah. Masya Allah. Lihat kalimatnya. Nabi menyampaikan di At-Tirmidzi. Lihat kalimatnya. Masya Allah. Idza ata'at. Saya tuliskan aja supaya gampang. Idza shallatil mar'atu salataha. Jika seorang perempuan cukup sholat fardu saja. Wa shamat shamaha. Dan puasa Ramadan saja. Maksudnya dia nggak pernah sholat sunnah selama hidupnya,
nggak pernah puasa sunnah selama hidupnya. Wa ata'at zaujaha, kemudian dia menaati suaminya sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada yang baik-baik, taat pada yang baik. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, dia tidak selingkuh dan sebagainya, jaga kehormatan. Ini hadisnya sahih, lihat kalimatnya. Qila laha yaumal qiyamati, maka pada istri semacam ini akan dikatakan padanya di hari kiamat, saat orang mulai tegang, kebingungan dengan segala hal yang terjadi pada saat itu. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti, kamu langsung aja masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Langsung saja masuk ke surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Ada orang ingin masuk surga dari pintu Ar-Rayyan, dia mesti puasa dulu. Ada pintu tahajud, pintu sedekah. Tapi perempuan yang seperti ini, Masya Allah, Allah langsung sampaikan, masuk ke surga dari manapun pintu yang kamu inginkan, bebas. Indah sekali. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan disampaikan oleh suami, misalnya, ayo berhijab, ayo baca Al-Quran, ayo kerjakan yang baik-baik sepanjang sesuai dengan ketentuan Allah, ibu cepat ambil. Karena hakikatnya itu bukan perintah suami, hakikatnya adalah petunjuk dari Allah yang dititipkan lewat suami, mumpung masih ada. Sebab kalau kalimat itu sudah nggak keluar lagi, kesempatannya jadi berkurang, Bu. Itu dari Allah sebetulnya, ingin memberikan pahala buat ibu, mumpung masih ada. Kalau sudah nggak ada, ibu nggak akan dapatkan itu lagi, peluangnya tertutup. Jelas ya? Nah, tapi kalau suami minta pada yang tidak baik misalnya, ibu boleh menolak, tapi ingat dengan cara yang lembut. Jelas ya? Boleh, silahkan boleh menolak. Mas tolong lepas dong hijabnya. Kita di kantor ada family gathering, ini ada pertemuan, cuma mama aja nggak berhijab, 30 menit aja lah ya. Ayo lepas dulu, nanti setelah itu silakan pakai lagi. Misal, ibu boleh tolak. Tapi dengan cara yang lembut, yang menyentuh, yang baik. Mas, ini kan ya saya berusaha sebaik mungkin mempersembahkan yang terbaik untuk karir Mas dan sebagainya. Tapi saya sudah mengenakan ini selama 30 tahun. Ibu yang meminta dan mama sudah meninggal dunia. Dan nanti apa yang saya katakan kalau saya copot tiba-tiba saya meninggal dunia? Bagaimana saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saya kira rezeki Allah yang ngatur, dan insya Allah menggunakan hijab pun mungkin jadi hidayah buat yang lainnya. Dan mungkin itu keistimewaan kita dalam pandangan Allah. Saya yang diminta untuk menunjukkan, bukan orang lain. Mudah-mudahan ada pahalanya untuk kita. Itu indah. Boleh silakan kita menolak dengan cara yang lembut. Tapi jangan juga kemudian menolak dengan cara-cara yang tidak elok misalnya. Lepas dulu ya paling 30 menit. Apa? Atau satu lain nggak pernah selesai. Nah itu biasanya ya nggak tuntas lah ya. Nah, jadi ini satu. Yang kedua, apa kaitan dengan yang ini? Lihat selanjutnya. Jadi yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan dia bisa menjaga nama baik suami. Ini dia bisa menjaga nama baik suami, citra keluarga, terlebih ketika tidak sedang bersamanya. Bukankah yang menjaga nama baik keluarga juga tugas suami kan? Ya kan? Suami juga punya tugas. Tapi kenapa ini lebih ditekankan pada perempuan? Ini yang sangat menarik. Baik ya, kenapa sangat ditekankan pada perempuan, bukan laki-laki? Ini yang paling menarik. Jaga nama baik suami, citra keluarga, terlebih ketika tidak sedang bersamanya. Bima hafizallah, yang sudah Allah jaga. Ini jaminan di Quran. Kalau kita jaga nama baik rumah tangga, nggak pernah dibuka keluar aib dan sebagainya, itu Allah akan tutup sampai hari kiamat. Ingat, sepanjang nggak dibuka Allah akan tutup. Jadi kalau ada aib rumah tangga menyebar keluar, itu yang salah bukan yang menyebarkan. Yang salah orang rumah. Kenapa dibuka? Kalau dalam bahasa Quran kata Allah, saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Sebab kalau sudah dibuka, untuk menutupnya itu tidak mudah. Jelas ya? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa tugas ini lebih ditekankan pada perempuan bukan laki-laki? Coba, itu surat apa namanya? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Tuh, sudah salah kan? Bukan perempuan. Bukan wanita. Kalau tidak tahu katakan. An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. An-Nisa itu perempuan. Oh. Beda. Perempuan. Yang satu perempuan. Ya. Lihat sini. Kalau perempuannya satu, itu bahasa Arabnya disebut dengan mar'ah, bukan nisa. Beda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki mau sendirian, mau banyakan, akar katanya sama. Sendirian rajul, banyakan rijal. Dari kata rajul juga, nggak hilang akar katanya. Ranjala. Lihat sini, ranjala. Kan? Kemudian kalau dijamakan jadi rijal.
Ininya nggak hilang, ra, jim, lam. Sifat-sifatnya nggak hilang. Mau sendirian, mau banyakan, ya begitulah laki-laki. Dari kata rajulun, sesuatu yang tegap, berwibawa, tegas, pengennya menguasai dan sebagainya gitu kan. Itu ada sifat-sifat itu. Makanya kaki disebut rijlun, karena jadi pijakan. Jelas ya? Tulang punggung gitu kan. Nah itu jadi pijakan, disebut rijlun, rajulun, tegas, berwibawa, tegap. Makanya kata-katanya beda dengan perempuan. Ya kan? Baik, hati-hati. Jadi kalau dia kehilangan sifat-sifat ini, kata-kata jadi lebih gemulai misalnya, atau misalnya pergerakannya jadi lebih luas dan sebagainya, maka sifat-sifat ininya jadi semakin berkurang. Saya pernah bertemu dengan Menpora dulu, kedatangan tamu sekitar tahun 2008 ya, awal 2009, Pak Adi Aksa Daud dulu. Nah itu kan beliau Masya Allah gitu kan, olahraga luar biasa, kumisnya dan sebagainya. Itu begitu ngobrol pernah cerita, satu kali saya ada di hotel satu acara, kemudian masuk ke restroom, terus mau cuci tangan di wastafel itu. Begitu sedang cuci tangan, sampingnya ada pemuda tegap luar biasa, rambutnya cepak gitu kan, badannya juga atletis. Begitu mau gunakan dia nggak bisa, terus nanya, Mas gimana caranya ini? Wah itu sudah selesai, saya percepat seketika saya keluar katanya. Nah, maka hilang sifat ininya. Nah, perempuan tidak, kalau dia sendirian, sampai jatuh spidol atau saking kagetnya. Kalau dia sendirian disebut mar'ah. Kalau dia banyakan, ini saya turunkan dulu ya, yang ini saya hapus dulu sebentar. Ini saya tulis lagi, kelas 189. Kalau dia banyakan, dia disebut dengan nisa. Mar'ah, ibu ingat betul ini ya, karena mungkin tidak sadar bahwa ibu punya sifat ini. Yang saya, Bapak Khurudin, Mas Roy dan yang lain tidak punya. Cuma perempuan yang punya ini. Ini beda kan? Di sini ada mim, sini nggak ada mim. Ya kan? Dan seterusnya, ini lain. Kalau sendirian mar'ah. Apa itu mar'ah? Terasal dari kata muru'ah, yang sedikitnya punya 3 arti. Kita harus tahu ini Pak. Ya Allah, bagaimana bisa memperlakukan istri kita dengan baik kalau nggak tahu sifat ini, kan? Baik. 1, sesuatu yang senang tampil dengan keindahan. Indah. Beda dengan laki-laki. Saya keluar pakai baju sedikit terlipat itu, saya santai aja keluar. Begitu kelihatan istri, ya sini, ganti. Setrika dan sebagainya. Jadi nggak bisa ngelihat sesuatu tak tampil dalam keadaan indah. Baik ya, selesai tidur ngelihat berantakan pengen beresin. Itu memang naluri biasa. Tampil gitu kan, kenakan yang terbaik dan itu biasa. Jadi kalau para suami melihat istrinya tidak peduli dengan keindahan, ada yang tidak normal itu. Ya, mesti dibantu supaya muncul gitu kan. Biasanya umumnya demikian. 1 gini. Yang kedua, muru'ah itu yang senang tampil terhormat. Menjaga gitu ya, jaga diri, tampil dengan terhormat. Itu muru'ah. Jadi kalau perempuan tampil dalam keadaan, maaf ya, dia kemudian tampil dengan hal-hal yang mengurangi kehormatannya, ada yang salah dalam fitrahnya. Ada yang salah dalam fitrahnya. So menjaga tuh, sehingga tampil dalam keadaan terhormat, lebih baik. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Dia juga berbeda dengan laki-laki. Muru'ah bisa berarti sifat yang memiliki sensitivitas yang unik. Kalau dalam bahasa psikologi punya enfuhlung, nilai rasa yang beda, peka, ya, sensitif. Anda lihat acara gitu kan, yang laki-laki sudah begini, yang perempuan sudah gitu kan, baiknya lihat film, padahal film India gitu kan, dan sebagainya mungkin dan sebagainya dan seterusnya. Kadang-kadang demikian. Jadi perasa, ya. Lihat sesuatu pengen cepat nolong, lihat ini pengen cepat respon dan sebagainya. Ini poinnya. Nah, yang jadi persoalan ini yang mau saya sampaikan. Orang Arab punya peribahasa begini. Al-mar'ah kal-mir'ah. Al-mar'ah kal-mir'ah. Ya. Sama persis tulisannya. Mar'ah, mir'ah. Yang bedanya cuma di harakat. Perempuan tuh kalau sendirian persis seperti cermin. Cermin, kaca. Makanya lekat sekali perempuan dengan cermin. Ya, bagian dari kehidupannya lah, setengah dari hidupnya kan. Baik, Masya Allah, kemana-mana mau kesini kan bercermin kan, cukup bagus. Begitu turun dari mobil lihat spion, lihat lagi gitu kan. Turun masuk lihat lagi, itu biasa, normal, gak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan, saya mau tanya begini. Mohon maaf ya, ini sifat sendirinya. Ibu kalau sedang bercermin, kemudian cermin dilempar dengan kaca misal. Dilempar dengan kaca lagi atau dilempar dengan kaca lah, dengan yang benda keras misalnya, handphone, taruhlah dilempar, kemudian pecah. Bisa nggak dirangkai lagi? Bisa nggak dipakai bercermin lagi? Jangan salah,
bisa dirangkai lagi, tapi tidak bisa memantulkan bayangan yang sempurna. Sama persis sensitivitas perempuan seperti cermin. Kalau dia sempat terlukai, mudah memaafkan, tapi belum tentu bisa mudah melupakan apa yang dialami. Cepat memaafkan, tapi belum tentu mudah melupakan apa yang dialami. Ini salah satunya. Dia jangan kaget nanti kalau satu kali ada persoalan yang lalu bisa terungkap tuh, padahal sudah dilupakan. Ya. Pernah dicoba, dimaafkan sih iya, tapi lupa kayaknya enggak. Mas tahu nggak? Dulu kan bayar listrik itu kan dulu Mas pernah begini juga. Itu kan 10 tahun yang lalu sebenarnya gitu ya, tapi muncul lagi. Nah ini, kalau nggak pandai-pandai melihat sifat ini, jadi ketika muncul satu persoalan, harus kita bisa cepat menutup tuh. Jangan sampai yang lain-lain terbuka. Atau kita luruskan, sebab yang jadi masalah bukan sifat marahnya, sifat nisanya. Ibu mesti kontrol ini. Memang satu kali termaafkan, tapi ketika muncul semua dirinci detil, lebih daripada menu masakan. Ini yang jadi masalah, ketika ini muncul persoalan dan Anda menjadi nisa, kumpul dengan teman yang lainnya. Kenapa disebut nisa? Dari kata nasa, sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Di perempuan sependiam apapun, kalau ketemu temannya bisa cerita. Saya nggak bilang gosip, cuman bisa cerita. Walaupun judulnya memang taklim, ketemuan di majlis taklim, masya Allah. Assalamualaikum, jeng, waalaikumsalam, apa kabar? Baik, sehat, iya. Gimana keluarga, suami gimana? Di situ masalahnya ya. Di situ masalahnya. Saya juga sama, iya, nggak nyangka ya tuh, udah curhat, udah nyangka, udah macem-macem. Dan sekarang nggak kumpul di majlis taklim pun kan banyak kumpulannya. Ada grup WA, ada grup ini, grup macam-macam. Ya kan? Anda mulai gelisah, sekarang mulai nulis. Cuma nulis, masak nulis, kesel, keluar ke situ. Itu nggak boleh. Nggak nyangka. Nyangka padahal. Kenapa Jeng? Ada masalah? Tuh, pancingan setan datang satu. Awas hati-hati. Gitu ya? Baik. Maka, jika Anda berhadapan dengan situasi ini, ingat. Anda sudah menjadi usrah, bukan kepribadian sendiri. Setiap ada persoalan-persoalan aib terjadi di rumah tangga, jangan buka keluar. Ya, dan bahkan rahasia terbesar di rumah tangga ada di mana? Ada di rumah? Ada di mana rahasia terbesar di rumah tangga? Ada di kamar. Ada di kamar. Makanya kamar pribadi Anda sedapat mungkin jangan terbuka pada yang lain. Karena semua ada di sini, bukan cuma ceritanya. Segala apa yang ada di sini itu perbincangan, tempat dan sebagainya. Jadi kalaupun nanti ada desain misalnya pertemuan di rumah dan sebagainya, ya sedapat mungkin dijaga supaya ruangan ini netral dari orang-orang lain yang seharusnya tidak masuk ke sini, kecuali orang-orang tertentu, misalnya orang tua dan sebagainya, gitu kan? Tapi orang-orang luar diharapkan betul tidak bersentuhan dengan ini. Misal Anda di rumah, di kamar mandinya, di kamar utama, ada kamar yang lain, taklim misalnya, ada pengajian. Tiba saatnya sholat, wudu kan, bisa di sini airnya mati, di sini nyala. Jangan diminta teman masuk ke sini. Air di sini dibawa ke sini keluar. Nggak pakai dibawa air keluar ke sini. Gitu. Ini yang paling penting. Kenapa? Sebab karena ini pusat rahasia yang ada, setannya pun beda, lain setan. Lain. Jadi begitu masuk ke sini, bukan cuma nyari air, tapi setan kan panahnya masuk kemana-mana. Masuk ke mata, masuk ke sini, masuk melihat. Tiba-tiba begitu melihat, gayanya tegas, selimutnya Hello Kitty, saya macam-macam. Ini keluar, tiba-tiba foto, ceklik, bikin update status, ini yang repot. Ini saya tunjukkan rumahnya Nabi ini, desainnya. Tolong Mas, bismillah. Oh ini ada dia, jazakallah khair. Tapi nggak bisa difungsikan, belum nyambung. Baik. Jazakallah khair. Yang bawah Mas, yang ada gambar. Ya, yang sebawahnya lagi. Nah, ini sudah berumah tangga. Baik, bisa ke slideshow-nya. Ya, yang ini dulu. Baik, karena kita ada cahaya dari atas, mungkin tidak terlalu nampak. Nanti kalau ibu sudah copy ini, silahkan bawa ke rumah. Ya, soft copy-nya, silahkan pelajari. Ini denah kehidupan Nabi SAW dari luar kelihatannya ya. Jadi ini dari sini 4,6. Kemudian ini tingginya 3, sekitar 3 meter. Dan sangat sederhana dari sini sampai dengan ke sini. Nanti begini, kalau ibu umrah atau haji, umrah lah ya, saya berdoa kepada Allah bermohon, mudah-mudahan yang belum bisa disegerakan, atau yang punya rencana. Pesan saya, coba kalau ibu ke tanah suci, tolong diisi dengan yang bermanfaat. Sayang-sayang gitu kan, banyak hal yang penting di sana. Ibu bisa taklim sekitaran.
ya sekitaran Masjidil Haram itu banyak di mana Nabi dilahirkan, di mana Nabi berumah tangga, di mana tempat pertama kali taklim, rumah Abu Bakar di mana, ini di mana, kejadian ketika rapat ingin membunuh Nabi di mana terjadinya. Itu kita kalau berangkat selalu mengikuti jejak Nabi di 2 kota suci. Itu indah, enak kita merasakan napak tilas itu. Nyaman. Salah satunya ini. Ini desainnya. Kalau saya teruskan pada gambar selanjutnya, kita akan temukan ini isi dalamnya. Isi dalamnya. Jadi saya mulai dari yang ini. Ini kan tadi yang sket tadi ya. Sket tadi ini nyambung. Kalau lokasinya itu lokasi di pojok dekat kehidupan Nabi di luar pintu Marwah. Di luar pintu Marwah. Kalau saya boleh putar ke belakang sedikit, mohon izin. Ke belakang sedikit. Ya, terus lagi, sekali lagi. Nah, ini ya. Ini Ibu Jabal Qubais ya, yang istana raja sekarang. Jadi kalau ibu misalnya ngambil di Zamzam, di sini Zamzam Tower, ibu keluar dan belok kanan dari sini, ini Sofa Orchid, ini Zamzam. Kesininya ada Hilton. Hilton itu dulu posisi rumahnya Abu Bakar dulunya. Kemudian di sini ada lewat kita keluar, ambil langsung posisi kanan, Jabal Qubais, pusat kekuasaan dari sejak zaman Jahiliyah. Siapa yang pegang Jabal ini menandakan dia memegang kepemimpinan di wilayah Arab. Sekarang ada generasi Saudi, King Saud, ini yang membuat istana menandakan bahwa ini yang pegang pemerintahan. Di sini ada lampu, ya satu, ini besar ya kelihatan. Ini ada satu lagi tiang kecil. Di sini Abu Jahal tempat tinggal. Ya saya beraktivitas. Ini kelihatan yang kecil di sini? Tidak ya, nggak ada. Memang nggak kelihatan dari sini tuh. Memang ada. Jadi kalau ibu lihat hebat lah kayak waktu workshop tuh ya. Padahal nggak kelihatan dia bisa lihat ya. Suasana puasa di Melbourne agak lain memang. Ya. Jalan ke sini sekitar 150 meter. Di sini ada rumah warna krem. Ini rumah tempat Nabi dilahirkan. Diduga kuat oleh para sejarawan di sini tempatnya. Ya ini tempat ngambil air Zam-Zam. Jadi kalau mau pengen ngambil Zam-Zam yang agak banyak, misalnya musim haji pakai kompan yang agak besar, ngambilnya ke sini. Jangan dari keran kelamaan. Ini yang ngambil untuk cukup lama. Ini ada bukit di sini. Ini yang paling unik. Ini lihat, saya naikkan ke atasnya. Rumah Nabi ini saat dilahirkan beliau di posisi sini. Ini masya Allah, matahari terbit persis di atas ini. Ini foto diambil langsung, kami ambil langsung. Itu kakak saya yang ambil ini langsung posisi pagi matahari saat akan terbit. Ya, jadi ke sini. Terus kalau malam pun bulan itu persis berada di sini. Jadi siang malam itu memang terang, istimewa gitu. Memang istimewa siang malam itu terang luar biasa. Dan kalau Anda tarik garis ke sini, ini kan beda marmernya ya. Bawahnya tuh. Ini kan ada semacam cahaya ya. Ini cahaya matahari Bu, tarik ke sini. Cahaya matahari terus kalau turun ke sini itu masuk ke Babus Salam. Langsung tembus ke Sofa, langsung tembus ke Hajar Aswad. Ya, jadi ini sangat indah. Babus Salam, pintu keselamatan, mengarah kepada Ka'bah kiblatnya, bersumber kepada Nabi cara tuntunannya. Ngambil kalau lebih jauh kalau mau kita tafsirkan. Nah, di sini nanti disamarkan jadi museum. Ya, museum. Kenapa disamarkan? Supaya tidak banyak dikultuskan. Ya, kalau diketahui begini, jadi orang banyak ke situ macam-macam. Sekarang pun yang orang-orang tahu ini sudah banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Di sini ada gambar, Bu, gambar orang sholat di tembok sebelah sini. Saya terakhir ke sana masih ada beberapa bulan yang lalu. Ini masih ada. Terus dicoret begini. Dikasih keterangan, jangan sholat menghadap ke sini. Itu salah. Baik ya. Dan tulisannya ada menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya orang Indonesia pun ada yang salah gitu kan. Kalau enggak bagaimana ditulis pakai bahasa Indonesia. Nah, ini ke sini. Ini ada bukit lagi panjang, kisaran 400 meter dari sini ke sini. Nah, ini kalau saya naikkan ke atas gambarnya begini. Panjang sini. Ini keluar pintu Marwah, sekarang ada toilet di kisaran ini. Ya ini sepanjang ini. Nah ini di sini lokasi rumahnya Nabi SAW berubah tangan dengan Sayyidah Khadijah. Baik kan? Yang paling menarik beliau itu orang kaya. Sayyidah Khadijah itu kayanya luar biasa. Itu grosirnya aja sepanjang bukit ini. Grosirnya aja. Ya, sepanjang bukit ini. Kan dulu semua orang ngambil barang dari situ. Mau ke Yaman, mau ke Syam, mau ke macam-macam, ngambil dari situ. Ngambil, baru disebarkan lagi. Berangkat kemana. Memang perempuan paling kaya, banyak didambakan. Tapi Masya Allah, tadi mar'ah bisa menjaga kehormatan dirinya. Perempuan yang gak larut dalam kehidupan orang-orang yang pada umumnya. Dia jaga dirinya, kan terhormat luar biasa. Makanya banyak ditafsir, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal menginginkan melamar tapi ditolak. Beberapa waktu kemudian Nabi melamar, diterima. Disitulah puncak rasa dendamnya kepada Nabi meningkat. Setelah sebelumnya pun dikalahkan lewat olahraga gulat. Pernah kalah sama Nabi, ingin membalas, tidak sampai. Kemudian mencintai Khadijah, ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan, bahkan ditepuk juga enggak, ya kan? Nah, Nabi datang, diterima. Ini jadi persoalan. Makanya semua yang dikatakan oleh Nabi dia pasti tolak, walaupun yang lain meyakini kebenarannya.
Sebelum bicara pun Muhammad pasti salah. Sudah dendamnya luar biasa. Salah satu kisahnya. Jadi ada kisah lain yang tidak terbuka. Oke, yang mungkin bisa digali. Cuma di fikih keluarga. Nah ini di sini berumah tangga. Kemudian kita kembalikan bagaimana isi rumahnya. Nah ibu nanti kalau umrah, ibu main ya. Nanti insya Allah ke Masjid Quba. Di Masjid Quba itu di depannya ada perpustakaan bagus, museum juga, namanya Al-Iman, Ma'rad Al-Iman. Baru 2 tahun dibuka. Ya, nanti ketika ibu masuk ke situ, nanti ada galeri, banyak galeri-galeri, diantaranya tentang kehidupan Madinah tempo dulu. Kehidupan Madinah, itu indah sekali. Kehidupan Madinah itu dari mulai, mohon maaf ya, sebelum Madinah jadi kota, sukunya, kemudian tempatnya, baru masjid pertama kali, rumah nabinya, desainnya dan sebenarnya seperti apa. Kan? Nah setelah berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah dan ke Madinah, dan beliau menyusun juga rumah, tidak jauh beda dengan rumah yang pertama dibuat oleh beliau ketika berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Ini petanya, lihat sini. Ini makan tijarah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ya, pusat koordinasi untuk bisnis beliau udah ada di sini. Tadi yang seluas itu luar biasa 400 meter gitu kan tempatnya itu. Kemudian ini dibuat di rumah sebagian sisi yang lainnya ini. Ya, kalau kita sekarang konsep ruko lah ya kan? Rumah dengan toko atau rumah dengan tempat kantornya gitu kan, dan sebagainya di atasnya. Jadi kayak ini ke belakang, bukan tingkat ke atas. Ke belakang ada koordinasi tapi dipisahkan. Ya. Kemudian di sini yang paling menarik. Ini kalau kita lihat makan istiqbal ad-dhuyuf, al-wufud. Tempat untuk terima tamu. Lihat. Jadi begitu ke sini, ini torfah. Ini biasa, ya, ruang luas saja terbuka gitu kan. Jadi kalau ada tamu masuk, gini dipersilahkan ke sini ruang khusus. Ini ditutup. Ya, saya perkenalkan dulu. Kemudian di sini ada musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat salatnya Nabi. Ini tempat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kamar beliau. Ya, ada ruangan tempat beliau beribadah, ya kan? Khusus saat di rumah Sayyidah Khadijah, bukan yang di rumah di Madinah ya. Kalau di Madinah lebih kecil daripada ini. Ini ghurfah Nabi. Jadi Nabi di sini dengan istri beliau. Kemudian di sini musalla Nabi, tempat Nabi beribadah, beliau salat. Ya, kemudian ini ada pintu lagi. Nah, ketika Fatimah dilahirkan, silakan lihat, bukan di sini kelahirannya. Dibuat ruangan baru, ini Maulid Fatimah. Fatimah dilahirkan di sini. Pintu. Kenapa kemudian memilih tempat terbuka? Karena ada orang lain yang masuk yang membantu kelahiran. Silakan cek. Dan ini tetap netral rumah ini. Apa? Tempat kamar beliau. Kamarnya tetap netral, orang masuknya ke sini hanya melihat situasi ini saja, tidak melihat apa yang ada dalam ruangan suami istri di sini. Paham? Salatnya juga ke sini. Jadi kalau ada orang numpang salat mushola misalnya, ya, dan di masa Nabi tentu tidak ada gitu kan. Masa Nabi awal-awal, tapi ini kita tarik ke desain kita maksudnya. Ke desain kita. Jadi kalau ke desain kita sekarang, kalau rumah cukup luas, silakan bikin mushola yang kiranya bisa diakses oleh keluarga kerabat gitu kan. Nah, orang misalnya bisa istirahat di tempat yang lain tapi tidak sampai kemudian masuk ke dalam sisi yang terpenting dalam rumah tangga. Apalagi tamu yang bukan kaitan dengan keluarga, pisahkan ini. Terpisah. Jadi dia tidak bisa melihat langsung ke area privasi kita di sini. Jelas sampai sini? Baik. Ini diantara model konsep bagaimana menjaga kerahasiaan rumah tangga dan keutuhan rumah tangga, sehingga panah-panah setan tidak masuk pada orang-orang lain, ya, sisi-sisi asing yang bisa mengamati berbagai hal. Jelas sampai sini? Baik. Ini usrah. Kemudian setelah itu saya naik ya, ahlun. Saya agak cepat nih, ahlun. Apa itu ahlun? Ibu sekalian, ahlun diartikan juga dengan keluarga, tapi lebih kepada sisi keanggotaannya, anggota keluarganya. Disebut dengan ahlun. Misal, saya berumah tangga, saya menikah dengan istri saya punya 2 anak, satu laki-laki namanya Muhammad, kan? Yang kedua perempuan namanya Amelia. Saya katakan anggota keluarga saya, Muhammad anggota keluarga saya, Amelia anggota keluarga saya. Maka saya katakan Muhammad ahli baiti. Muhammad itu anggota keluarga saya. Jelas? Kemudian ya, Amelia anggota keluarga saya, ahli bait saya. Nah, kenapa ini penting dihadirkan kalimat ahlun, mengetahui anggota keluarga? Pertama, supaya dikenali setiap turunan di keluarga kita untuk menentukan mana yang mahram, mana yang bukan. Awas, kalau kita sekarang kenal, iya, tapi nanti kalau keturunan semakin meluas, kan nanti berdampak pada mahram atau bukannya. Hati-hati Bu ya, hati-hati betul. Nanti ada yang disebut dengan bagian keluarga, tapi sifatnya bukan turunan langsung dari kelahiran. Misal, dari satu susuan yang sama, ya ibu susu yang sama,
Saya beri contoh begini. Ini ada keluarga A di sini, kemudian punya misalnya 2 anak. Ini laki-laki, ini laki-laki. Ada keluarga B punya 2 anak. Ini perempuan, ini perempuan. Ini lahir, ini biasa, normal, ASINya masih mengalir. Ini lahir, ASINya macet. Maka kemudian dimintakan ASINya kepada ini. Yang perempuan, yang ibu yang ini. Ibu yang perempuan ini. Maka ketika dimintakan ini dan disusui oleh ibu yang ini, maka ini menjadi saudara nih. Mahram biradha'ah. Dengan yang ini. Maka tidak boleh terjadi pernikahan antara ini dengan ini. Jelas ya? Termasuk dengan yang ini. Tapi yang ini boleh. Ini boleh menikah dengan yang ini. Karena ini tidak disusui oleh ibu yang ini. Awas, hati-hati. Karena ada yang salah menyimpulkan bahwa setiap ibu susu itu yang lainnya nggak boleh juga. Tidak. Ibu ini menyusui siapa? Kalau yang diberikan ASINya yang ini, maka ini yang nggak boleh menikah dengan ini. Tapi ini masih boleh. Nah, ketika kita turunkan ini anggota keluarga saya, ini anggota keluarga saya, bagaimana keadaannya, siapa yang berikan ASINya dan sebagainya. Maka ini nanti untuk mengetahui mana yang mahram secara langsung dengan hubungan mahram yang lainnya. Karena pernah terjadi kasus di Indonesia, ini tidak mudah Bu ya. 2 orang sudah berumah tangga, sudah punya anak 3, ketika dilacak ngobrol-ngobrol ketemu ujungnya ternyata dari satu ibu susu yang sama. Maka hukumnya fasakh, bukan cerai tapi fasakh. Fasakh itu hakim memisahkan di antara keduanya. Pisah aja. Dipisahkan tapi mereka akhirnya memberikan perawatan yang sama, cuman yang nggak berhubungan. Dipisahkan. Itu salah satunya. Yang kedua, mengenali anggota keluarga penting untuk menentukan hak waris. Untuk warisan. Mengetahui haknya. Coba ibu pulang ke rumah, kemudian dengan suami kan, bikin aja semacam gini Bu. Ya, macam tanda tambah begini. Plus. Ini paling mudah. Ini suami, ini istri, turunan ke bawah jadi anak, jadi cucu dan sebagainya. Ke atas ada bapak, ibu, kakek dan seterusnya. Kita buat begini, misalnya ini ada ayah, ini ada ibu, ini ada kakek, ini ada nenek, ya kan? Yang paling penting ini ke bawah, karena ini nanti bisa ditepikan kecuali ayah dengan ibu. Ini anak. Ya kan? Bahwa ada cucu dan sebagainya. Ibu ketahui anggota keluarga ini. Karena nanti satu saat ketika kita sudah memikirkan mulai tentang warisan dan sebagainya, maka semua sudah tahu haknya. Ya, ini bagiannya sekian, ini bagiannya sekian. Siapa yang asabah, siapa yang bagian sisa harta, siapa yang setengah, siapa yang sepertiga, siapa yang seperenam, siapa yang 2/3 dan sebagainya. Kalau masing-masing sudah diketahui, sudah dengan baik, maka ini bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di masa-masa yang akan datang. Rebutan warisan, macam-macam dan sebagainya, itu yang sangat berbahaya. Dan harta warisan itu sensitif. Kalau Anda coba mengambil hak yang bukan milik Anda, maka itu akan jadi virus yang sangat menakutkan. Akan menghancurkan harta yang lainnya. Sudah selesai, itu nggak usah banyak ditafsirkan. Orang ngambil harta warisan dengan cara yang tidak benar, itu pasti awalnya aja menyenangkan, kesannya akan habis semua hartanya. Dan akan banyak persoalan. Tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu. Orang yang rebutan warisan itu melakukan 3 dosa besar sekaligus. Hati-hati, itu bahaya. Bahkan ada ungkapan yang dipopulerkan oleh ulama. Kalau Anda ingin melihat ahli neraka jalan-jalan di muka bumi, lihat yang rebutan warisan. Sepanjang dia tidak tobat. Karena dia melakukan 3 dosa besar sekaligus. 1, bermaksiat kepada Allah. Salah. Yang kedua, mohon maaf, dia durhaka pada orang tuanya saat wafatnya. Kalau durhaka saat meninggal dunia, durhaka saat hidup, dia bisa minta maaf. Kalau durhaka setelah meninggal dunia, Masya Allah, bagaimana? Dan yang ketiga, dia memutus silaturahim yang seharusnya disatukan. Ayat-ayat ketika orang tua akan meninggal, itu selalu orang tua manggil anak untuk bisa saling rukun, kemudian beribadah kepada Allah. Semuanya begitu. Silahkan cek bagaimana Ya'qub memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Quran surah kedua, ayat 132 sampai 133. Ya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Ya'qub ketika memberikan wasiat kepada anak-anaknya, dikumpulkan semuanya? Bukan rebutan warisan, karena sudah paham hukumnya. Tapi bagaimana caranya mereka semua nyatu? Kemudian dipastikan kira-kira kalau papa meninggal, kalian ibadahnya bagaimana? Sampai tenang. Kata mereka, qalu na'budu, ya. Pak, jangan khawatir. Mereka berkata, kami akan menyembah Tuhan kita, Tuhan Bapa, Tuhan kakek moyang kita. Jangan khawatir, jangan takut. Itu menarik gitu. Ya. Silakan Luqman, ketika Luqman mengumpulkan anaknya, indah sekali. Mereka diminta bawa lidi lah kalau kita sekarang, satu-satu. Kata Luqman, coba patahkan. Dipatahkan, patah. Sekarang coba kalian satukan.
Coba patahkan lagi. Berat mereka begini. Kata bapaknya, demikianlah nanti kalau sudah tidak ada, papa nggak ada, kalian mesti sama-sama menyatu dengan kebaikan, saling bersinergi. Kalau kalian berkumpul, kalian akan kuat seperti ini. Tapi kalian terpisah, saling ribut, saling mencela, saling macam-macam, kalian mudah dipatahkan oleh siapapun, termasuk diri kalian sendiri. Maka kenali, identifikasi, kemudian keluarga-keluarga kita, lihat siapa anggota keluarganya, dan lebih arahkan mendekat kepada Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, nggak ada istilah rebutan warisan. Ya, terakhir, alun. Alun ini keluarga dengan seluruh keturunannya. Kalau ini masih personal, kalau ini seluruhnya. Seluruhnya. Jadi kalau ini per satu-satu, ini kayak tadi Muhammad misalnya kan, ini ahli bait, ini Amelia ahli bait. Kalau ini enggak semuanya dan turunan ke bawahnya, sebut alun. Ya, misal suami, kemudian istri, punya anak, ini punya anak lagi cucu misalnya. Ini terus ke sini disebut dengan alun, keluarga besarnya, alun. Makanya ketika menyebutkan Imran tidak menggunakan kata ailah karena memang keluarga Imran sudah saling mendukung dengan yang lainnya. Tidak menggunakan kata usrah karena mereka yang terbaik menjaga rahasia rumah tangganya. Tidak menggunakan kata ahlun karena bukan setiap anggotanya saja, anggota tertentu yang cukup baik, tapi memang alun, semua keluarga Imran itu orang-orang baik. Silakan lihat, menikah Imran dengan Hannah. Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37-nya. Hannah mengandung, ya, berharap punya keturunan yang terbaik. Singkatnya, secara singkat, lahirlah Maryam. Dari Maryam lahir siapa? Isa alaihissalam. Saya tanya pada ibu sekalian, nih, Imran orang soleh bukan? Pasti soleh, kalau nggak soleh bagaimana disebutkan Quran? Di Quran, dipilih oleh Allah. Di ayat 33-nya itu kan, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ini Imran terbaik. Ini istrinya pun istri terbaik, Hannah, perempuan paling baik pada saat itu. Lahir anak Maryam. Coba lihat Maryam. Sekarang pelan-pelan. Lebih baik mana? Lebih unggul mana lah? Pertanyaan demikian. Antara Maryam dengan ibunya, Hannah. Maryam, tahu dari mana mengukurnya? Nah, lihat ini. Ini cuma disebut Imra'ah. Imra'atu Imran. Maryam disebutkan namanya. Ibunya Maryam, Hannah, tidak ditemukan suratnya. Pernah lihat surat Hannah? Tidak. Surat Maryam ada? Ada, surah ke-19. Hannah mengandung, melahirkan, menikah dulu, kemudian punya suami, baru mengandung, melahirkan Maryam. Maryam tidak pernah punya suami, bahkan tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Bahasa Qurannya bukan tidak pernah punya suami, tidak pernah disentuh. Untuk membedakan dengan perempuan yang memang tidak punya suami, tapi bisa mengandung, melahirkan, tapi disentuh juga gitu kan. Nah ini yang untuk membedakan supaya tidak ada yang ngaku-ngaku ke depan, saya juga Maryam kok. Itu bisa ditepis langsung. Makanya disebutkan Maryam binti Imran. Maryam anak perempuannya Imran, bukan anak perempuan yang lainnya. Jelas ya? Baik, sekarang lihat. Maryam melahirkan Isa. Maryam Nabi bukan? Bukan. Istimewa tapi bukan Nabi. Isa Nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Rasul. Coba lihat grafiknya. Lihat grafiknya. Setiap melahirkan keturunan lebih baik daripada sebelumnya. Selalu naik. Maryam lebih baik daripada bapak ibunya. Isa lebih baik daripada ibu dan kakek neneknya. Bagaimana bisa menciptakan generasi unggul ini dan semuanya jadi orang baik? Maka dihadirkanlah kemudian surah Ali Imran supaya kita belajar. Kalau semua keluarga ibu ingin jadi yang terbaik, baca surat ini. Pahami tafsirnya. Lihat bagaimana keluarga ini merencanakan generasi terbaiknya sehingga lahir grafiknya selalu tinggi. Terus kalau bertemu orang tua beberapa mengatakan, Ustaz doakan ya, anak saya bisa seperti Ustaz Adi. Saya bilang jangan pernah seperti saya. Jangan. Karena tantangan anak ini di masa depan itu lebih daripada sekarang. Dia harus lebih daripada saya. Harus. Karena anak kita yang sekarang, yang usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun akan menghadapi tantangan di masa depannya, bukan tantangan sekarang. Pekerjaan barangkali RT sekarang, mungkin pekerjaan bupati di masa lalu. Tapi ketika naik, ini lebih dahsyat lagi. Ya. Dulu 3315 paling mewah Nokia. Sekarang kalau ada mau dipakai apa gitu kan? Ya, tantangannya beda sekarang. Beda. Ada WhatsApp, ada macam-macam dan sebagainya itu sekarang. Besok-besok bukan lain. Lain lagi. Ya, itu aja udah salah paham. Seorang istri sedang tiduran ya dengan suaminya. Suaminya sudah mulai mengaji dekat dengan seorang kiai, Masya Allah gitu kan. Sudah mulai bagus. Tiba-tiba dia melihat di balik selimutnya seperti ada cahaya. Indah sekali. Besoknya tanyakan pada kiainya. Pak Guru, Pak Kiai, itu kok sejak ngaji dengan Bapak, Masya Allah, suami saya semakin bercahaya kalau tidur. Bukan, itu sedang WhatsAppan dengan saya.
katanya doa tidur. Gitu ya Bu ya. Kita belum mulai sebenarnya, ini baru mukadimah. Baru perkenalkan nama, kan kita belum mulai tentang bagaimana di rumah tangga, tugas ya, sifat istri, bagaimana sifat suami, macam-macam lah. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan, kita mungkin hadirkan lewat tanya jawab aja ya. Sebab kalau nanti diberikan materi juga nanti nggak pernah cukup waktunya. Baik, sudah masuk phone? 4 menit lagi. Baik, jadi saya simpulkan, pertama, kita baru mengenali tentang makna keluarga. Disebut dengan keluarga, artinya ketika seorang sudah komitmen untuk berkeluarga, dia harus mengetahui bahwa ini akan menghadapi persoalan demikian. Identifikasi masalahnya. Kalau ibu punya masalah nggak selesai, bukan berarti ibu tidak mampu menyelesaikannya. Mungkin karena nggak kenal masalahnya, itu poinnya. Karena itulah ketika berkeluarga, satu, kita harus siap untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya. Maka disebut dengan aidah. Yang kedua, akan terdapat rahasia-rahasia di rumah tangga, baik sifatnya aib atau yang lain harus dijaga, jangan sampai terbuka keluar. Ya, nanti itu ada turunan lagi bagaimana caranya semuanya. Dan ahlun, identifikasi anggota keluarga sehingga paham siapa yang jadi ahli warisnya, siapa yang kemudian jadi bagian dari mahramnya. Bahkan orang barat pun mempraktikkan itu. Mereka punya family tree gitu kan. Ada pohon keluarga itu, ini sifulan, bagaimana merajut silaturahim di antara mereka. Terakhir alun, ya, untuk memberikan gambaran bahwa orang beriman mesti beda visinya dengan yang belum beriman. Satu keluarga mesti lebih baik dibandingkan yang lainnya. Hadir generasi terbaik lebih daripada sebelumnya. Dan sifat baiknya bukan cuma hebat, tapi lebih mendekatkan mereka dengan Allah sehingga bisa masuk surga bersama-sama. Di Quran surah 52 ayat 21. Nanti akan ada turunan-turunan yang lain penjabaran dari ini. Yang ini tidak mudah. Ya, macam nanti misalnya ini, bagaimana saling mengisi pola komunikasi. Allah turunkan lagi, karena sifat perempuan istimewa, kadang-kadang bagaimana laki-laki memahaminya. Kalau sedang beda jangan cepat marah. Misalnya ada Pak, di Quran surah keempat ayat ke-19, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei para suami-suami yang merasa punya iman. Artinya, kalau ketentuan ini dilanggar, ini menunjukkan imannya sedang bermasalah. Ya, la tanifun nisa karha, jangan kamu wariskan sikap burukmu kepada istrimu jika sedang punya persoalan. Kadang-kadang suka lupa, di kantor ada masalah, kok marahnya ke orang rumah? Salah apa orang rumah? Dan nunggu-nunggu 8 jam, anaknya kadang-kadang bikin karya, dia bikin sesuatu, pengen liatin papanya di kantor punya masalah, memang direktur, tapi kan di kantor. Di rumah dia kan ayah, dia suami, kadang-kadang nggak adil. Ya sampai pulang ke rumah, dia bawa persoalan di kantor, nyampe ke rumahnya. Begitu pintu ditutup, tutup dengan sangat kencangnya. Ya, anaknya masalah sudah menyambut, ayah, diam kamu, hah? Istrinya datang, kenapa sih Pak? Kamu juga ikut campur aja. 8 jam nungguin mendapatkannya seperti ini lah. Ada indah sekali. Tapi sebaliknya nanti, yang paling menarik, sebaliknya, kita pun bisa harus memahami, kadang-kadang ada sesuatu yang memang karakter istri itu begitu. Tapi kalau kita nggak masuk dengan pemahaman, sedangkan sifat suami itu kan memimpin, kadang-kadang keluar wibawa dan sebagainya. Tapi sisi lain mendapati sesuatu yang unik di istrinya. Paling gampang lah, mau ke undangan, ada baju, tawarkan pada suami, Pak, bagus mana ya? Yang merah atau biru? Masya Allah, diminta usulan kita Pak. Kita jawab, kayaknya mama bagus pakai yang biru deh. Ah, kayaknya merah deh Pak. Dia nanya, begitu dijawab, milih sendiri. Masih mending kalau dipakai Bu, begitu keluar kuning Pak. Repot kita. Ah, sudah, kita sholat dulu. Baik, kita sementara jeda ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sementara menunaikan waktu sholat zuhur wilayah Melbourne. Dan insya Allah setelah sholat zuhur kita lanjutkan kembali dalam kajian yang singkat untuk melengkapi apa yang telah kita sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.